Fakta menarik dan jarang diketahui tentang pocong. Saya bisa memberikan beberapa fakta menarik tentang hantu pocong yang mungkin jarang diketahui. Berikut adalah beberapa di antaranya. 1. Asal-usul hantu pocong berasal dari budaya Cina. Konon, hantu pocong berasal dari cerita tentang arwah yang terjebak di antara dunia hidup dan dunia mati, yang dikenal sebagai kui dalam bahasa Cina. 2. Pocong seringkali dikaitkan dengan kain kafan yang digunakan untuk mengikat jenazah. Namun, dalam budaya Jawa, kain kafan yang digunakan untuk mengikat jenazah disebut kain kapan, dan bukan kain pocong. 3. Ada beberapa versi cerita tentang cara mengusir hantu pocong. Salah satu caranya adalah dengan menaburkan beras di sekitar rumah atau tempat yang dianggap angker, karena hantu pocong dikatakan akan terganggu oleh butiran-butiran beras dan tidak bisa bergerak. 4. Hantu pocong seringkali dikaitkan dengan keberadaan kuburan atau tempat pemakaman. Namun, dalam cerita rakyat Jawa, hantu pocong juga dikatakan bisa muncul di tempat-tempat lain, seperti di tengah jalan atau di dekat pohon besar. 5. Selain di Indonesia, hantu pocong juga dikenal di beberapa negara lain, seperti Malaysia dan Singapura, meskipun dengan nama yang berbeda-beda. Itulah beberapa fakta menarik tentang hantu pocong yang mungkin jarang diketahui. Namun, perlu diingat bahwa cerita tentang hantu pocong hanya mitos dan legenda yang tidak memiliki dasar ilmiah. Bagaimana bisa dikatakan hantu pocong dari Cina? Ada beberapa versi cerita tentang asal-usul hantu pocong yang mengaitkannya dengan budaya Cina. Salah satu versi cerita mengatakan bahwa hantu pocong berasal dari cerita tentang arwah yang terjebak di antara dunia hidup dan dunia mati, yang dikenal sebagai kui dalam bahasa Cina. Menurut cerita tersebut, kui adalah arwah yang tidak bisa lepas dari dunia ini karena masih memiliki urusan yang belum selesai. Kui dikatakan sering muncul di antara dunia hidup dan dunia mati, dan seringkali terlihat mengenakan kain kafan. Ketika cerita tersebut dibawa ke Indonesia, konsep kui kemudian berubah menjadi hantu pocong, yang juga seringkali dikaitkan dengan kain kafan. Oleh karena itu, ada beberapa versi cerita yang mengaitkan asal-usul hantu pocong dengan budaya Cina. Namun, perlu diingat bahwa cerita tentang hantu pocong hanya mitos dan legenda yang tidak memiliki dasar ilmiah. Meskipun begitu, cerita tentang hantu pocong masih menjadi bagian dari budaya dan tradisi Indonesia dan menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Cerita tentang kui dalam budaya Cina mengisahkan tentang arwah yang terjebak di antara dunia hidup dan dunia mati. Kui dikatakan tidak bisa lepas dari dunia ini karena masih memiliki urusan yang belum selesai. Kui seringkali terlihat mengenakan kain kafan dan muncul di antara dunia hidup dan dunia mati. Ketika cerita tersebut dibawa ke Indonesia, konsep kui kemudian berubah menjadi hantu pocong, yang juga seringkali dikaitkan dengan kain kafan. Oleh karena itu, ada beberapa versi cerita yang mengaitkan asal-usul hantu pocong dengan budaya Cina. Dalam cerita rakyat Cina, kui dikatakan bisa muncul di berbagai tempat, seperti di kuburan, di jalan-jalan yang sepi, atau di dekat pohon besar. Kui juga dikatakan bisa menampakkan diri dalam berbagai bentuk, seperti manusia, hewan, atau benda mati. Untuk mengusir kui, orang Cina biasanya melakukan ritual-ritual tertentu, seperti menyalakan dupa atau menaburkan beras di sekitar rumah atau tempat yang dianggap angker. Oleh karena itu, beberapa versi cerita mengatakan bahwa hantu pocong juga bisa diusir dengan cara yang sama. Namun, perlu diingat bahwa cerita tentang kui dan hantu pocong hanya mitos dan legenda yang tidak memiliki dasar ilmiah. Meskipun begitu, cerita ini masih menjadi bagian dari budaya dan tradisi Cina dan Indonesia dan menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Korelasi antara kui dalam budaya Cina dan hantu pocong dalam budaya Indonesia mungkin terjadi melalui proses akulturasi budaya atau penyebaran cerita melalui jalur perdagangan atau migrasi. Sejarah mencatat bahwa hubungan antara Indonesia dan Tiongkok telah terjalin selama berabad-abad melalui jalur perdagangan dan migrasi. Selama periode ini, budaya dan tradisi dari Tiongkok mungkin telah mempengaruhi budaya Indonesia dan sebaliknya. Salah satu contoh konkret adalah masuknya agama Buddha ke Indonesia pada abad kedua Masehi melalui jalur perdagangan Tiongkok-India. Selain itu, banyak aspek budaya Tiongkok seperti seni, sastra, dan teknologi juga telah mempengaruhi budaya Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika cerita tentang kui dalam budaya Cina kemudian berubah menjadi cerita tentang hantu pocong dalam budaya Indonesia. Proses ini mungkin terjadi melalui penyebaran cerita melalui jalur perdagangan atau migrasi, atau melalui proses akulturasi budaya di Indonesia. Namun, perlu diingat bahwa cerita tentang hantu pocong hanya mitos dan legenda yang tidak memiliki dasar ilmiah. Meskipun begitu, cerita ini masih menjadi bagian dari budaya dan tradisi Indonesia dan menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Bagaimana menurut kalian? Tinggalkan komentar, terima kasih, like, dan subscribe-nya. Salam malam.